Yesus memberikan perumpamaan ini kalau pohon ara ini tidak berbuah, tebang. Sama sebagian besar mungkin kita juga akan tebang aja. Karena ketika kita menanam sebuah pohon buah, yang kita harapkan adalah buahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus pada waktu itu memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini? Kita mesti lihat latar belakangnya apa. Mengapa kok Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini? Nah, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Berarti sebelum Yesus memberikan perumpamaan ini, ada sesuatu terjadi yang dialami Yesus sehingga Yesus perlu untuk memberikan perumpamaan tentang pohon ara ini. Jadi ketika Yesus menceritakan mengenai perumpamaan tentang pohon ara ini, bukan ujuk-ujuk begitu ya. Bukan tiba-tiba terus sini tak kasih sebuah perumpamaan, tidak, bukan tanpa sebab. Karena di awal ayat yang ke-6 dikatakan lalu Yesus mengatakan perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini. Ada apa? Nah, di sini saudara perlu melihat di dalam ayat sebelumnya, di awal pasal 13, saudara-saudara. Di awal pasal 13 dikatakan situ, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ada latar belakangnya. Ada sekelompok orang mendatangi Yesus bercerita tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan oleh Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Loh, ini kan ceritanya kan sebetulnya mereka ini kan tujuannya baik toh. Mereka mau memberikan korban persembahan. Tetapi mengapa Pilatus membunuh mereka sehingga darah mereka tercampur pada darah korban persembahan itu? Bukankah orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang baik, seharusnya dilihat bagi sebagian banyak orang karena niatnya baik, ingin memberikan korban persembahan. Cuman Pilatus membunuh mereka sehingga darah mereka tercampur di dalam korban persembahan itu. Niatnya baik. Tapi kenapa seperti ini? Sebetulnya ini adalah pertanyaan jebakan. Orang-orang ingin melihat reaksi Yesus. Orang-orang pada waktu itu tahu bahwa Yesus adalah orang Galilea. Yesus dikenal sebagai orang Galilea. Ketika di malam Yesus disalib, di situ ada orang yang berkata kepada Petrus, bukankah ini orang-orang Galilea? Bukankah kamu pengikut orang Galilea itu? Jadi Yesus memang dikenal sebagai orang-orang Galilea, sebagai orang Galilea. Nah, pertanyaan ini ingin melihat reaksi Yesus itu apa sih? Engkau kan orang Galilea. Ini kan kaummu, ini kelompokmu, ini satu wilayah dengan kamu. Apa pendapatmu tentang ini, orang Galilea yang darahnya dicampurkan oleh darah korban oleh Pilatus? Ketika Yesus mendengar ini, mungkin ketika dia menjawab, wah, ini orang-orang Galilea ini sekelompok sama aku, ini satu wilayah sama aku ini. Ini enggak boleh, enggak baik. Kalau Yesus jawab seperti itu, maka akan ada alasan bagi orang-orang yang menanyakan ini. Nah kan, Yesus tidak sesuai dengan tidak mencoba untuk melawan Pilatus, bukan? Mereka ada satu alasan untuk melaporkan kepada Pilatus. Itu loh Yesus orang Galilea tidak terima loh bahwa orang Galilea darahnya dicampur dengan korban persembahan yang sudah kamu lakukan. Sehingga itu bisa menimbulkan reaksi emosi marah Pilatus berlebih lagi, saudara. Atau misalnya Yesus mengatakan, ya mau gimana lagi? Itu hak prerogatif pemerintahan, itu memang Pilatus
memang begitu ya mau gimana? Kita bisa menerima saja begitu. Maka orang-orang itu akan mengatakan, loh kamu kok nggak malah bela orang Galilea sih yang asal dari kamu. Orang-orang waktu itu bisa mengatakan, mana persaudaraanmu dengan orang Galilea? Nggak layak engkau jadikan panutan kalau begini. Ini pertanyaan yang kalau dilemparkan kepada Yesus, kalau Yesus salah jawab, repot saudara. Tetapi Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu, menjawabnya di dalam ayat yang kedua. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Pikirmu dosanya orang ini apakah lebih besar dari dosa orang-orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib yang naas seperti itu. Yesus katakan, tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi peristiwa yang dialami oleh orang-orang Galilea yang darahnya dicampur oleh darahnya yang dibunuh, darahnya dicampur oleh darah korban persembahan. Yesus mengatakan, sangkamu orang itu dosanya lebih besar dari orang yang Galilea selain yang di luar mereka? Tidak. Tapi kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami nasib seperti ini. Lalu Yesus mengambil satu cerita lagi. Pikirmu 18 orang yang tertimpa menara di Yerusalem, apakah dosanya lebih besar dari orang kesalahannya lebih besar dari kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yesus ingin mengatakan, semua orang itu pasti akan mati. Mau caranya bagaimana, situasinya seperti apa, semua orang pasti akan mengalami kematian. Yang jadi problem adalah ketika kita mati, ketika manusia mati, belum bertobat. Yang jadi persoalan adalah ketika saudara dan saya mati nanti itu loh, belum sempat bertobat. Saya rasa akan naas, lebih naas daripada orang-orang Galilea yang darahnya dicampur dengan korban persembahan. Setiap orang pasti mengalami kematian, karena mati adalah akibat jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saat itulah kematian itu sudah menjadi satu ancaman. Kita seringkali mungkin membanding-bandingkan orang yang bernasib naas, orang yang bernasib malang begitu, lalu mengatakan, loh ya apa ya, dosane apa ya, wong iku ya kok sampai uripe kok nelongsomen. Ketika ada seseorang yang mengalami kerugian, kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, kita seringkali mungkin mengejudge, itu akibatnya kamu nggak pernah ke gereja, jadinya pekerjaanmu hilang. Kehilangan pekerjaan bisa dialami oleh semua orang kok. Mungkin kita mengenal seseorang yang meninggalnya tragis misalnya. Entah kecelakaan, entah kena wabah. Lalu kita akan mengatakan, oh lah itu mesti banyak dosanya. Itu budaya manusia yang selalu mencari apa penyebabnya kematian. Padahal semua orang pasti akan mengalami kematian. Sama seperti ketika murid-murid Yesus berjumpa dengan orang buta dan bertanya kepada guru, ini orang buta yang salah siapa? Karena dosanya orang ini sendiri atau dosa orang tuanya? Selalu mencari, iki kenapa toh? Atau jangan-jangan kita sendiri seringkali ketika mengalami, Tuhan izinkan mengalami sesuatu yang tidak enak, mungkin kita seringkali lalu menyalahkan diri sendiri. Duh Gusti, dosaku ki apa yo? Kok uripku sampai koyo ngene banget yo? Selalu menyalahkan.